Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Hari ini Jumat tanggal 27 November tahun 2020, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada CP Putra Welcome Jaya dengan dosen pembimbing Ibu Vivi Sakitri Eskom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Swatnyana dengan NIM 171400001, jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi. Adapun pokok pembahasannya, hari ini saya membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan manfaat, metode penelitian, serta tinjauan pustaka. Lalu yang kedua, perancangan, meliputi use case diagram, kelas diagram, dan diagram activity. Yang ketiga ada hasil program, dan yang terakhir ada yang keempat, kesimpulan. Latar belakang, CV Putra Welcome Jaya adalah perusahaan yang bergerak pada distribusi semen yang bekerja sama dengan PT Semen Batu Raja. Jadi, pada perusahaan ini telah memiliki sistem berbasis desktop yang dimana sistem pendataan dan penginputan penyimpanan datanya menggunakan aplikasi yang dimana aplikasi hanya dapat diakses pada satu device saja. Jadi apabila kita ingin mengakses di luar kota ataupun di luar daerah, tidak bisa karena hanya bisa diakses di kantornya saja. Lalu rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah bagaimana cara merancang suatu sistem informasi penjualan berbasis web pada perusahaan CP Putra Welcome Jaya. Lalu batasan masalah yang saya ambil, di sini saya mengambil bagaimana cara membuat atau mengolah data penjualan pada CP Putra Welcome Jaya. Kemudian tujuan dan manfaat. Di sini mendapatkan tujuan, yaitu perusahaan CP Putra Welcome Jaya membangun sistem informasi penjualan berbasis web untuk mempermudah proses pengolahan data penjualan. Lalu manfaatnya, mempermudah pegawai dalam mengolah data penjualan dan mempermudah pimpinan dalam melihat laporan penjualan. Landasan teori yang pertama, di sini tempat saya melakukan penelitian yaitu di CP Putra Welcome Jaya di alamat Jalan Beringin Komplek Villa Carita Indah, B4 RT 085 RW 02 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Lalu dengan waktu atau tempatnya, durasinya yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020, sekitar 2 bulan. Sedangkan metode pengumpulan data saya menggunakan 2, yaitu observasi dan wawancara. Lalu yang ketiga, saya menggunakan metode pengembangan sistem, yaitu menggunakan metode waterfall atau sering disebut juga air terjun. Tinjauan pustaka. Menurut Kertahadi dalam Adi Sulistyo Nugroho, sistem informasi ialah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Lalu, menurut Aswari, penjualan adalah kegiatan manusia yang mengarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dan yang ketiga, menurut Kurtianingsih dan Devi, web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya. Lalu kita akan menjelaskan tentang rancangan use case. Di use case terdapat 4 aktor, yang dimana ada admin, ada pegawai, ada inventory, dan ada pimpinan. Setiap aktor mengakses login terlebih dahulu. Lalu di admin, dia dapat menginput penjualan, melihat data penjualan, input pelanggan, lihat data pelanggan, input barang, lihat data barang,
terus input data user, lalu membuat dan melihat laporan. Lalu untuk aktor pegawai, di sini dapat input penjualan, lalu melihat data penjualan, terus dapat menginput data pelanggan, melihat data pelanggan, kemudian melihat data barang. Kemudian inventory, dapat input barang, serta dapat melihat data barang. Sedangkan untuk aktor pimpinan, dia dapat melihat data penjualan, melihat data pelanggan, melihat data barang, melihat data laporan, kemudian laporan, sama seperti aktor-aktor yang sebelumnya. Lalu kemudian rancangan kelas diagram. Di kelas diagram ini saya membuat ada 5 rancangan kelas, yaitu ada user, PJ barang, penjualan detail, data pelanggan, penjualan master. Pada kelas user terdapat atribut user, username, password, nama, ID akses, status, dan level. Lalu di barang ada atributnya ID barang, kode barang, nama barang, kategori, ID merek barang, total stok, harga, dan keterangan. Dan untuk di penjualan detail, di kelas penjualan detail terdapat beberapa atribut juga, yaitu ID penjualan, ID penjualan master, ID barang, jumlah beli, harga satuan, dan total. Lalu di penjualan master juga terdapat beberapa atribut, yaitu ID penjualan, nomor nota, tanggal, grand total, bayar, keterangan lain, ID pelanggan, serta ID user. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 activity diagram. Yang pertama ada login. Jadi saya di sini akan mencontohkan aktor, yaitu admin. Lalu di sini saya akan menjelaskan, di sini admin akan membuka halaman website. Lalu pada sistem akan menampilkan halaman website. Kemudian admin akan memilih menu login. Sistem akan menampilkan halaman login. Lanjut, admin harus menginputkan username dan password. Di sistem akan divalidasi login. Apabila kegiatan login atau sistem penginputan username dan password benar, maka sistem akan melanjutkan atau meneruskan ke menampilkan halaman utama. Namun apabila sistem validasi login gagal, dia akan kembali untuk mengisikan input username dan password. Lalu rancangan activity diagram input penjualan. Sama halnya dengan diagram login, masih proses dengan loginnya sama. Apabila memang dia salah, dia harus kembali ke pengisian username dan password. Apabila benar pengisian username dan password, akan langsung menuju ke menampilkan halaman utama. Lalu kemudian pilih input penjualan dan lanjut ke menampilkan data transaksi penjualan yang akan diinputkan. Lalu rancangan selanjutnya yaitu ada activity diagram data barang. Sama halnya juga dengan rancangan yang sebelumnya, activity diagram sebelumnya, di mana harus melakukan proses login terlebih dahulu, lalu menampilkan halaman utama, lalu menampilkan admin akan memilih data barang, dan dilanjutkan sistem akan menampilkan seluruh data barang yang telah diinputkan. Kemudian juga yang keempat contoh yang akan saya berikan yaitu contoh rancangan activity diagram data laporan. Di sini sama juga sistemnya, di mana admin akan membuka website dan melakukan kegiatan input username dan password, dan sistem akan melihat dan melakukan validasi. Apabila login memang benar, dia akan menuju ke proses selanjutnya. Namun apabila gagal, dia akan kembali dalam pengisian username dan password. Selanjutnya, setelah login berhasil, dia akan menampilkan halaman utama. Lalu admin ataupun aktor yang lainnya seperti pimpinan yang dapat melihat laporan akan memilih menu pilih laporan, lalu kemudian sistem akan menampilkan seluruh data penjualan yang akan dicetak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil program saya. Di sini saya menampilkan hasil program login atau tampilan login. Pada tampilan login di sini, setiap aktor memiliki akses masing-masing seperti rancangan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia harus mengisikan username dan password yang telah divalidasi sesuai dengan fungsinya tadi, yang akses yang telah diberikan. Apabila dia admin, dia akan
menampilkan data sesuai dengan rancangan tadi, dia akan menampilkan semua menu. Apa dia bilang sebagai pegawai, dia hanya menampilkan data-data yang sesuai dengan akses dia, dan inventory dan pimpinan seperti itu juga. Lalu tampilan selanjutnya yaitu di sini adalah tampilan sistem, yaitu halaman penginputan data transaksi atau kegiatan penjualan. Jadi pada tampilan sebelah kiri atas itu dia akan menjelaskan siapa yang akan melakukan sistem pendataan atau yang mencatat kegiatan penjualan, ialah admin atau pegawai yang akan tercatat namanya. Lalu di bawahnya siapa yang akan membeli barang ini atau data dari siapa yang akan membeli barang kita. Jadi pelanggan yang akan membeli barang di kita, data-datanya ada di sana. Lalu yang di kanannya selanjutnya itu ialah kegiatan transaksi, berapa jumlah yang dibeli, total beli, nanti akan dihitung di lewat sistem kita sesuai dengan yang dibutuhkan, berapa yang dibeli. Jadi nanti akan tahu, misalkan belinya yang 50 akan langsung total harganya akan keluar, dan apabila ada kembalian di sistem kita akan langsung menampilkan total kembalian yang tersisa. Misalkan dari harga 1 juta dibayarkan, lalu dibayar ternyata 1.500.000, maka dia akan mendapatkan kembalian 500. Oke. Selanjutnya di sini ada tampilan halaman laporan. Jadi tampilan halaman laporan di sini hanya admin dan pimpinan saja yang dapat mengakses. Jadi di laporan ini dia akan memilih dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa data laporan yang ingin dia cetak, dan sistem pencetakannya bisa ada dua, yaitu dengan dua format, yaitu PDF dan Excel. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, website ini dibangun agar dapat membantu admin untuk mengelola data penjualan menjadi lebih mudah, serta memudahkan pimpinan dalam melihat data dan laporan penjualan. Jadi, sekianlah presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang.